Pernahkah kalian menatap langit malam yang cerah di tempat yang jauh dari keramaian kota? Ketika lampu-lampu tidak lagi menutupi cahaya bintang, langit terlihat begitu luas. Ribuan titik cahaya memenuhi kegelapan. Sebagian tampak redup, sebagian lagi bersinar terang. Sekilas, semuanya terlihat sama. Padahal, masing-masing memiliki kisahnya sendiri. Di antara miliaran bintang yang ada di alam semesta, terdapat satu bintang yang sangat istimewa bagi kita. Bintang itu adalah matahari. Matahari bukan hanya sekedar bola api raksasa yang menerangi siang hari. Ia adalah pusat dari sebuah sistem yang telah menjadi rumah kita bagi selama lebih dari 4,5 miliar tahun. Sistem itu adalah tata surya. Pada kesempatan kali ini, kita akan menjelajahi tata surya bersama-sama. Kita akan mengenal setiap planet, mengetahui bagaimana semuanya terbentuk, serta memahami mengapa bumi menjadi tempat yang sangat unik di antara seluruh benda langit yang kita kenal. Jadi, siapkan diri kalian, duduk dengan nyaman, dan mari kita mulai perjalanan ini. Sekitar 4,6 miliar tahun yang lalu, tata surya belum memiliki matahari, belum memiliki planet, bahkan belum memiliki bumi. Yang ada hanyalah awan gas dan debu raksasa yang melayang di ruang angkasa. Para ilmuwan menyebutnya sebagai nebula. Selama jutaan tahun, gaya gravitasi perlahan menarik seluruh material di dalam nebula tersebut menuju satu titik di bagian tengah. Semakin banyak material yang berkumpul, semakin besar pula tekanannya. Pada akhirnya, suhu di pusat awan itu menjadi sangat tinggi, sehingga reaksi fusi nuklir mulai terjadi. Saat itulah matahari lahir. Sisa-sisa gas dan debu yang masih berputar mengelilingi matahari, kemudian saling bertabrakan, bergabung, dan membentuk bongkahan yang semakin besar. Dalam jutaan tahun berikutnya, bongkahan-bongkahan itu berubah menjadi planet, bulan, asteroid, dan komet. Begitulah awal mula tata surya yang kita kenal sekarang. Di pusat tata surya berdiri matahari. Jika dibandingkan dengan bumi, ukuran matahari benar-benar luar biasa besar. Lebih dari 1 juta planet bumi bisa dimasukkan ke dalam volume matahari. Sebanyak 99,8% massa seluruh tata surya berada pada matahari. Ini menunjukkan betapa besarnya massa yang dimiliki oleh matahari itu sendiri. Artinya, hampir semua benda langit di tata surya bergerak mengikuti tarikan gravitasinya. Selain menjadi pusat gravitasi, matahari juga merupakan sumber energi bagi seluruh kehidupan di bumi. Cahaya yang kita lihat setiap pagi sebenarnya membutuhkan sekitar 8 menit untuk mencapai planet kita. Tanpa matahari, bumi hanya akan menjadi dunia yang gelap, dingin, dan tidak layak huni. Mari kita mulai perjalanan menuju planet pertama, Merkurius. Planet kecil ini merupakan yang paling dekat dengan matahari. Karena hampir tidak memiliki atmosfer, permukaannya mengalami perubahan suhu yang sangat ekstrim. Pada siang, suhu bisa mencapai lebih dari 400 derajat Celcius. Namun, ketika malam tiba, suhunya dapat turun hingga sekitar minus 180 derajat Celcius. Satu hari di Merkurius bahkan lebih lama dari 1 tahunnya. Bayangkan, kita tinggal di tempat seperti ini. Planet berikutnya adalah Venus. Planet ini sering disebut sebagai saudara kembar bumi, karena kan ukurannya hampir sama. Namun,
jangan tertipu. Venus justru menjadi planet terpanas di tata surya. Atmosfernya sangat tebal dan dipenuhi karbon dioksida. Gas-gas tersebut memerangkap panas seperti rumah kaca raksasa. Akibatnya, suhu permukaan Venus mencapai sekitar 465 derajat Celcius. Bahkan, lebih panas daripada Merkurius yang secara jarak lebih dekat dengan matahari. Meskipun letaknya lebih jauh dari matahari, tekanan udaranya sangat besar. Jika manusia bisa berdiri di permukaan Venus, tekanannya setara dengan berada hampir 1 km di bawah laut bumi. Kini, kita ke planet selanjutnya, planet bumi. Jika dipikirkan baik-baik, bumi adalah tempat yang luar biasa. Jaraknya dari matahari tidak terlalu dekat sehingga tidak terlalu panas. Tidak pula terlalu jauh sehingga membeku. Wilayah ideal ini sering disebut sebagai zona layak huni. Bumi juga memiliki atmosfer yang melindungi kita dari radiasi berbahaya. Medan magnetnya membelokkan partikel bermuatan dari matahari. Selain itu, sekitar 71% permukaan bumi ditutupi air. Sampai saat ini, bumi adalah satu-satunya planet yang terbukti memiliki kehidupan. Setiap pohon, setiap hewan, setiap manusia, semuanya hidup di sebuah planet kecil yang mengelilingi satu bintang biasa di sudut galaksi Bima Sakti. Selanjutnya adalah Mars. Planet yang sering dijuluki sebagai planet merah ini, warna merah berasal dari debu yang mengandung oksida besi. Mars selalu menarik perhatian para ilmuwan. Di masa lalu, planet ini kemungkinan memiliki sungai, danau, bahkan lautan. Kini, permukaannya tampak kering dan dingin. Namun, robot penjelajah terus dikirim ke sana untuk mencari jejak-jejak kehidupan purba. Bahkan, banyak lembaga antariksa berharap suatu hari nanti manusia dapat menginjakkan kaki di Mars. Mungkin bukan dalam waktu dekat, tapi itu bukan sesuatu yang mustahil. Di antara Mars dan Jupiter terdapat sabuk asteroid. Jangan bayangkan tempat ini seperti di film-film, di mana pesawat harus menghindari batu-batu yang sangat rapat. Kenyataannya, asteroid di sana dipisahkan oleh jarak yang sangat jauh. Sebagian besar wilayahnya justru kosong. Sabuk asteroid berisi jutaan batuan yang merupakan sisa pembentukan tata surya. Sekarang, kita memasuki wilayah planet raksasa. Wilayah planet yang diisi oleh planet-planet gas dan berukuran masif. Jika bumi sebesar sebuah kelereng, Jupiter bisa dibayangkan sebesar bola basket. Planet ini memiliki badai raksasa bernama bintik merah besar atau red hotspot. Badai tersebut telah berlangsung selama ratusan tahun. Jupiter juga memiliki medan magnet yang sangat kuat dan puluhan bulan. Salah satunya adalah Ganymede, bulan terbesar di tata surya. Bahkan, ukurannya lebih besar daripada planet Merkurius. Kemudian, setelah Jupiter, kita tiba di Saturnus. Planet yang mudah dikenali berkat cincin-cincinnya. Cincin Saturnus sebenarnya bukan benda padat. Mereka tersusun dari miliaran bongkahan es, batu, dan debu yang terus mengorbit planet tersebut. Jika dilihat dari dekat, pemandangannya mungkin menjadi salah satu yang paling menakjubkan di tata surya. Kemudian, kita berlanjut ke planet Uranus. Planet ini memiliki keunikan yang tidak dimiliki planet lain. Sumbu rotasinya hampir rebah. Akibatnya, Uranus tampak berguling saat mengelilingi matahari. Musim di Uranus juga sangat panjang. Satu musim dapat berlangsung puluhan tahun. Planet terakhir adalah Neptunus.
dunia biru yang berada sangat jauh dari matahari. Meskipun menerima sedikit cahaya matahari, Neptunus memiliki angin tercepat di tata surya. Itu jauh lebih cepat daripada kecepatan pesawat penumpang. Lalu, bagaimana dengan Pluto? Selama bertahun-tahun, Pluto dikenal sebagai planet ke-9. Namun, pada tahun 2006, para astronom menyepakati definisi baru sebagai planet. Pluto tidak memenuhi seluruh syarat tersebut, sehingga kini diklasifikasikan sebagai planet Katai. Meskipun begitu, Pluto tetap menjadi dunia yang menarik dengan pegunungan es, dataran beku, dan atmosfer tipis yang berubah sesuai jaraknya dari matahari. Di luar Pluto terdapat sabuk Kuiper. Lebih jauh lagi, diperkirakan ada wilayah bernama awan Oort. Wilayah ini diyakini tempat asal banyak komet berperiode panjang. Jika benar keberadaannya, awan Oort menjadi batas terluar tata surya sebelum memasuki ruang antar bintang. Namun, ada satu hal yang sering membuat orang terdiam. Tata surya yang terasa begitu luas ternyata hanyalah setitik kecil. Matahari hanyalah satu dari ratusan miliar bintang di galaksi Bima Sakti. Dan galaksi Bima Sakti sendiri hanyalah satu dari miliaran galaksi yang memenuhi alam semesta. Semakin jauh kita memandang keluar angkasa, semakin kita menyadari bahwa masih banyak hal yang belum kita ketahui. Setiap teleskop baru membuka misteri baru. Setiap misi antariksa membawa pertanyaan baru. Dan mungkin di suatu tempat yang sangat jauh, ada dunia lain yang juga sedang memandang langit dan bertanya, apakah mereka sendirian? Terlepas dari semua misteri itu, ada satu hal yang pasti. Rumah kita berada di tata surya, sebuah sistem yang telah menjaga kehidupan selama miliaran tahun. Sebuah tempat kecil di tengah alam semesta yang nyaris tak berbatas. Terima kasih sudah menemani perjalanan kita hari ini. Jika kalian menikmati pembahasan seperti ini, jangan lupa dukung channel ini dengan menekan tombol subscribe, tinggalkan like jika videonya bermanfaat, dan tuliskan di kolom komentar topik apa yang ingin kalian jelajahi berikutnya. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya, saat kita kembali menyusuri luasnya alam semesta. Satu misteri pada satu waktu.